itu esa. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Arab, A'lam ya Israel, Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami, Allahul Wahid, Allah itu esa. Tuhan yang kami sembah berbeda dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam perjanjian lama, Yeshayahu 46 ayat 5, Tuhan menyatakan dengan tegas, tidak kepada siapa kamu menyamakan aku sehingga kami sama. Jadi Tuhan yang kami sembah berbeda dengan makhluknya. Kalau Tuhan yang teman-teman sembah itu makhluk, kami jelas menolak bahwa Tuhan kami berbeda dengan Tuhan kalian. 1 Timotius 6 ayat 16, jangan menyembah makhluk yang mati. Yesus datang abad 1 Masehi, kalian sembah-sembah. Apakah itu tidak makhluk? Secara logika, orang yang lahir selama 9 bulan 10 hari di dalam kandungan ibunya itu adalah makhluk. Dia tidak memiliki kuasa apapun. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku dengar, semua yang aku hakimi adil, melainkan karena kehendak Bapakku yang mengutus aku. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Matius 4 ayat 10. Sebab ada tertulis, kamu harus menyembah kepada hanya Allah Tuhanmu. Matius 4 ayat 10. Dan lain-lain, masih banyak yang menyebutkan ayat bahwa Tuhannya Yesus, yaitu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, sama dengan Tuhannya umat Islam. Allah Subhanahu wa taala atau Yadhi Wafdi. Tafadhol Gurda. Baik, saya tambahkan sedikit ya. Jadi pertanyaannya, apakah Tuhan yang kita sembah itu sama? Jawabannya adalah beda. Jelas beda. Anda menyembah roh, Anda menyembah manusia, Anda menyembah burung merpati. Kalau kami umat Islam, jelas menyembah Tuhan yang telah menciptakan Anda, menciptakan Yesus, menciptakan roh, menciptakan merpati, dan seterusnya. Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu, cuman sembahan Anda yang berbeda. Anda tidak menyembah kepada Tuhan yang satu itu. Anda menyembah kepada Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan yang satu itu. Di dalam Al-Qur'an sudah jelas dikatakan dalam surah Ali Imran ayat 33 ayat 34. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim atau Abraham, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing, sebagaimana sebagiannya merupakan keturunan dari yang lainnya, dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Jadi Allah yang dimaksud di sini adalah Allah yang menciptakan Adam, yang menciptakan Nuh, yang menciptakan Abraham dan keluarganya, Imran dan keluarganya, dan seterusnya. Jadi tidak ada Allah lain yang kami sembah selain daripada Allah yang mengutus para nabi. Yang lain itu adalah Anda, sembahan Anda yang kalian ambil dari terjemahan Septuaginta. Kemudian yang saya katakan tadi, Anda menginginkan ajaran Romawi Yunani yang menguasai tanah Yudea kala itu untuk kemudian mengganti kulit menjadi Kristen dan mendudukkan ajaran Romawi Yunani itu dengan mengambil sebagian daripada ajaran Septuaginta ini, terjemahan-terjemahan ini, untuk mendudukkan Yesus menggantikan Dewa Zeus atau roh-roh yang kalian sembah. Makanya dikatakan, kenapa orang-orang Kristen jarang sekali kita menemukan ada yang berani dengan bangganya, dengan pedenya membahas Wahyu 5 ayat 6. Kenapa? Karena di situ pembuktiannya, cerminannya, bahwa teman-teman Kristen itu menyembah roh-roh, bertanduk 7, bermata 7. Itu ajaran dari mana? Ajaran penyembahan terhadap roh itu sebelum Islam datang itu dikenal dengan ajaran animisme. Nah, kemudian di dalam ajaran agama Islam harus dipahami bahwa Nabi Isa itu tidak ada bedanya dengan Adam. Di dalam surah Ali Imran ayat 59, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah sama seperti penciptaannya Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Apakah Yesus juga tercipta dari tanah? Jelas tercipta dari tanah, karena dia berasal daripada tubuh Maryam yang tentu membutuhkan darah, daging, tulang, kulit, dan lain sebagainya. Dan semua unsur biologis Yesus itu berasal daripada saripati tanah. Karena itulah Maria membutuhkan beberapa bulan untuk kemudian melahirkan sang bayi, yaitu Yesus yang Anda tuhankan. Demikian sementara, silakan.
saya jawab ya. Jadi Bentar lagi. Makanlah satu. Tuhan saya dan Tuhan Anda semua yang Islam ini jelas berbeda, karena Tuhan saya itu namanya Yesus Kristus dan Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, ya, yang ada di perjanjian lama juga. Jadi berbeda. Jadi kalau Goldian bilang Tuhannya sama dengan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub dan lain-lain itu, ya saya nggak setuju, karena yang saya percayai di perjanjian lama itu adalah Yesus Kristus sendiri yang turun ke dalam dunia menyelamatkan umatnya. Terus kalau tadi Bang Sulkifli bilang Tuhan itu satu, Tuhan itu banyak sekali Tuhan di dunia ini. Tetapi yang benar itu ya hanya satu, yaitu Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Disembah Musa, disembah Daud, disembah Salomo, disembah Yesaya, disembah Yunus. Itu namanya Yod-Heh-Vav-Heh yang sudah datang ke dalam dunia menyelamatkan umat manusia. Jadi memang Tuhan Kristen dan Tuhan Islam itu berbeda jauh. Tuhan saya itu roh, sesuai dengan yang Yesus katakan. Tuhan kalian bukan roh. Tuhan kalian tidak tahu seperti apa. Kalau Tuhan saya jelas dia sudah pernah mendatangi umatnya manusia. Seperti itu. Silakan dilanjutkan. Oke. Yang pertama adalah Goldian skakmat ya. Jadi kita melihat ada perbedaan jelas yang antara kedua pembicara muslim ya. Yang satu bilang sama, yang satu bilang beda. Yang membedakan Tuhan kita adalah Tuhan saya terlihat, Tuhan Anda tidak. Tuhan saya bisa untuk segalanya karena Dia Maha Kuasa, Tuhan Anda tidak bisa. Tuhan Anda tidak bisa menjadi manusia tuh. Ya. Pertanyaan saya, apakah proper name dari Tuhan Anda itu adalah Allah? Itu saja. Jadi itu perbedaannya. Itu saja. Jadi itu perbedaannya ya. Sudah cukup? Cuma silakan. Saya dulu ya. Ya silakan. Ya. Jadi swasta tidak mendengarkan. Tuhan yang kami sembah itu sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Keluaran 3 ayat 15. Tuhan yang disembah Yesus, Yohanes 4 ayat 22. Bukan Tuhan kalian, Tuhan manusia, Tuhan Tritunggal. Nah, kamu ini blunder swasta. Tuhan kamu Tritunggal, sedangkan Tuhannya Niken Yohanes 17 ayat 3. Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus yang telah engkau utus. Nah, Tuhan yang benar menurut kalian ini mana? Tuhan yang Tritunggal atau Tuhan yang Yohanes? Lalu tentang proper name. Di dalam perlu swasta ketahui, nama ini sifatnya paralel. Ketika Yesua di dalam bahasa Ibrani dibawa ke Inggris akan menjadi Jesus, dibawa ke Aramaik akan menjadi Iso, dibawa ke Indonesia akan menjadi Yesus, dibawa ke kampung saya akan menjadi Jus. Begitu pula dengan Yod-Heh-Vav-Heh di dalam Hebrew, di dalam Arabik akan menjadi Allah. Tatkala Sa'adia Gaon menerjemahkan Ulangan 6 ayat 4, Sema Yisraelu Adona Elohenu atau Hasem Elohenu, Hasem Ehad atau Yod-Heh-Vav-Heh Elohenu, Yod-Heh-Vav-Heh Ehad, diterjemahkan di dalam bahasa Arab. A'lam ya Yisrael, Allah Rabbuna, Allah itu Rabb kami, Allahul Wahid. Sekian, terima.
kasih. Jadi yang saya boleh lanjut? Silakan. Oke. Jadi Tuhan pencipta alam semesta itu cuma satu. Mau Anda katakan banyak, ya itu konsep di dalam agama Anda. Tapi dalam ajaran agama langit, Tuhan itu cuma satu. Tidak ada yang lain. Hanyalah Dia yang telah mengutus para nabi. Nah, untuk membuktikan kebenaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saya menantang Anda semua ya Kristen yang ada di sini. Ketika Tuhan Anda yang adalah anak Maria mengatakan, Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. 1, di dalam kitab-kitab Nabi. 2, ketiga, di dalam kitab Mazmur. Apa yang tertulis tentang Yesus dalam ketiga kitab ini adalah ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Coba Anda tunjukkan di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Nabi-Nabi, di dalam kitab Taurat Musa, perkataan Tuhan Anda ini. Kalau tidak, berarti Tuhan Anda sudah melakukan tipuan. Dia mengatakan ada tertulis di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Nabi-Nabi, di dalam kitab Mazmur, tentang aku Yesus, bahwa aku harus bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tunjuk, saya tunggu. Kalau tidak, Kristen gulung tikar. Silakan. Oke, terima kasih Mas Cuma. Silakan, swasta, Niken. Aku dan Nabas, saya persilakan. Niken, swasta. Niken keluar chat saya ini tadi. Waduh. Berbenturan Niken soalnya keluar. doktrinya Oneness sama Tritunggal. Demian, ada temannya saya nggak? Iya bro. Silakan. Ya udah. Kamu ganti Niken ya? Iya saya kan. Hah? Aduh, gimana ya? saya nyimak aja dulu. Ya, nggak apa-apa, nyimak aja. Oke. Berarti 1 lawan 1 ya. Sudah, silakan. Kamu nanti sama Goldian aja, Mas Juma istirahat dulu. Jangan lupa ngopi, Mas. Bang, ini mau maghrib juga, biar saya nyimak aja dulu. Oke, siap. Silakan, swasta. Ya, kalau soal proper name mungkin Goldian belum terlalu paham ya. Tadi kan dia bahas tentang proper name. Jadi yang pertanyaannya Zuma kan itu kita hindari saja kan. Itu ada. Cuman saya belum buka ayatnya. Itu ada. Jadi proper name itu adalah nama asli. Goldian, kamu mau cocok logi gimana pun nggak akan sampai gitu loh istilahnya. Jadi itu aja pertanyaan saya. Jadi pertanyaan saya begini loh. Di dalam Tuhan saya tidak pernah berfirman seperti ini. Surah 50 ayat 1. Gunung biru. Apa ada gunung biru yang menghadap ke bumi? Dan ternyata di sini kita dapat mengetahui mengapa langit menjadi biru. Tuhan saya tidak pernah mengatakan bahwa akibat gunung itu langit menjadi biru. Tuhan saya juga tidak pernah berfirman di surah ayat 68 ayat 1. Ikan paus adalah yang menopang bumi di punggungnya. Tuhan saya tidak pernah berfirman seperti itu. Iya kan? Jadi, loh kok Kristen P? Jadi seperti itu. Jadi perbedaan Tuhan kita tuh nyata lah gue lihat. Ya, untuk swasta saran yang lebih tegas gitu loh. Kamu dalam membela agama itu kok jadi lembek begini. Harus yang keras suaranya seperti Bang Zuma tadi loh. Jangan kayak lembek banget ini. Oke, silakan swasta. Yang keras suaramu. Ya udah itu Pak, jadi perbedaan Tuhan kita tuh nyata Pak. Tuhan saya tidak pernah seperti itu, dan proper name yang Goldian paksakan itu dia blunder Pak. Oke, Jadi gue jawab dulu. Silakan. Goldian. Iya. Tadi sudah saya katakan samamu bahwa nama itu sifatnya paralel. Tatkala Yesus di Ibrani menjadi Yesua, ke Aramaik Proper menjadi name. Iso. Goldian proper name. Iya, Goldian. denger bro, denger gue jelasin. Jadi nama ini teman-teman ya, untuk yang mendengar sifatnya ini paralel. Tatkala Yesua dibawa ke Inggris menjadi Jesus, dibawa ke Aramaik menjadi Iso, dibawa ke Indonesia menjadi Yesus, dibawa ke kampung saya apalagi menjadi Justus. James dibawa ke Indonesia menjadi Yakobus.
Saya ingin share screen Ya, silakan. biar paham kamu ini swasta. Pakai data ini. Hebrew Dictionary, Hashem, Yod-He-Waf-He. Sebutan nama suci bagi pencipta alam semesta. Setara dengan nama suci Alif Lam Lam Ha, Allah pada bahasa Arab. Targum Onkleos, Yod-He-Waf-He dibaca Hashem. Lalu selanjutnya. Saat Gaon menerjemahkan Keluaran 3 ayat 15 dengan bahasa Arab menjadi Allahu ilaha ilahu abaikum. Allah itu Tuhan nenek moyangmu, yang saya garis merah ini. Allah, bukan Yod-He-Waf-He lagi. Lalu Kamus Al-Munjid Filik wal Alam, punyanya Kristen Katolik. Allah itu ismu, nama. Menerjemahkan Yod-He-Waf-He atau kamu kenal Yahweh menjadi Allah. Jadi, tatkala Tuhan berfirman, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Itu sudah dinegasi swasta. Lalu ada Allah lain yang lahir tahun 1 Masehi di dalam kandungan Maria selama 9 bulan 10 hari. Itu sama saja mengingkari firman Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan Ali Imran, ya ahlal kitab, ta'ala kalimatin sawa'im bainana wa bainaikum alla na'budu illallah. Wahai ahli kitab, marilah kita berpegang pada satu kalimat bahwa kita tidak menyembah kecuali melainkan menyembah kepada Allah. Itu bro. Terima kasih Mas Goldian. Saya harap juga swasta semangat ya swasta dalam membela keimananmu. Ayo swasta, monggo. Dukung kamu. Sebenarnya sudah selesai Pak, ketika kita sudah menunjukkan semua ayat bahwa Tuhan kita berbeda, itu jelas. Ya, Tuhan saya terlihat, Tuhan kamu mobil sudah tidak menyatakan terlihat. sudah selesai, ya kita kembalikan ke audien ya. Kita buka tema baru lagi atau bagaimana? Atau Boleh kita tuh. punya sampai. Ini soalnya lagi live ini. Oh, live. Biasa. Ya, Live dari tadi ini. ini sebenarnya swasta ini murid saya juga sih. Sebenarnya Banjul saya pengen debat sama dia, murid. Gimana? Yang jelas aku hari ini agak kecewa dengan swasta. Biasanya dalam pembelaan keimanan itu, wah argumennya, nada suaranya itu keras. Sekarang kok agak lembek itu. Memang kurang kurang makan tuh gimana nih swasta? Kenyang Pak, lagi kenyang. Ya, swasta Pak Jul. Kalau swasta bilang Tuhan kita itu berbeda, jelas swasta menyembah makhluk. 1 Timotius 6 ayat 16, jangan menyembah makhluk. Kita paham. Tuhan yang kami Teman-teman sembah adalah Tuhannya Muslim, Abraham, Ishak dan teman-teman Yakub. Muslim juga Keluaran 3 ayat paham. 15. Memang kalau swasta, saya pribadi mengatakan bahwa Tuhan kita berbeda, memang berbeda. Tuhan kami memang tidak berbentuk ya, Tuhan kamu ada bentuk. Itu jelas, itu garisnya sudah garis tegas itu. Tinggal semua di sana ya, di sana yang di luar Zoom ini, ya tinggal kita telaah, kita pelajari bahwa swasta mengatakan Tuhan swasta dengan Tuhannya Muslim, Islam ini berbeda. Ya, jelas Tuhan kita tidak ada bentuknya, tidak berbentuk, tidak beranak dan tidak beranakan. Sedangkan Tuhannya swasta itu ada berbentuk dan menjadi manusia. Betul swasta? Ya kalau sudah. Iya, tadi sudah. Kalau sudah betul ya Swasta sudah. tadi- Apalagi yang mau didebatkan. Udah clear Tadi kan? sudah swasta sudah mengiyakan Banjul juga bahwa Tuhannya itu maha kuasa, terserah dia mau tidur kayak mau jadi apa kayak, dia kan maha Ya. kuasa Iya. gitu. Betul. Ya begitulah hasil perdebatan Iman Villa yang ada di YouTube maupun ada di Zoom. Tinggal kita kembali ke keimanan kita masing-masing. Swasta dengan keimanannya ya saya harap juga jangan gampang luntur ya setelah digempur sama teman-teman Muslim. Jangan goyang ya imanmu ya. Tetap menjadi seorang Kristen yang taat ya swasta. Swasta. Tidur ini orang. Udah Iman Villa yang ada. Ya siapa ya? Sini Saya- kan masih ada? Oh udah nggak ada ya? Saya moto Pak Zul, bukan Iwan Villa Pak Zul. Tafadol Bang Muto. Ya apa ada yang mau ditambahkan Mas Muto mumpung masih live ini? Lanjut. Ya, Nanti tadi saya mengatakan tambahin sama bahwa- panjang soalnya. Tadi saya masih ingat kan Tuhan Mas Goldian tadi kan mempertanyakan ada suatu keanehan bahwa Tuhannya tuh tidur. Dalam pengertian kita yang sebagai umat Muslim kan aneh ya, heran. Tapi dari pihak Kristen mengatakan bahwa itulah kekuasaannya Tuhan.
kalau bagi saya pribadi itu kan apa ya, seperti bertentangan dengan logika umum. Maksudnya logika umum ini begini. Kalau kita belajar di sekolahan, namanya tidur kan orang istirahat. Ya, orang istirahat tidak melakukan apa-apa. Nah, ini swasta dengan jelas mengatakan bahwa itu menunjukkan kekuasaannya Tuhannya. Nah, ini kalau diajarkan ke dalam sekolah, wah itu nanti sekolahnya bisa bubar itu. Analogi yang umum, Kawan-kawan, masukkan ke analogi. kawan-kawan, Ya, Mas Juma, silakan. saya mewakili Bang Swasta, boleh nggak minta tolong? Boleh, silakan. Nanti sama saya kalau gitu debatnya. Bukan, ini kawan-kawan, saya mau minta tolong. Tolong carikan dalilnya yang tertuang di dalam Lukas 24 itu yang tadi yang saya bilang. Di mana di situ Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa aku digenapi semua apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, bahwa aku akan dibangkitkan pada hari ketiga di antara orang mati. Nah, tolong bantu cari ayatnya itu tertulis di Taurat di mana? Nggak ada. Di Nabi itu tertulis di mana? Nggak ada. Di Mazmur juga Oh, di mana? kalau jawaban teman-teman Nggak ada. Kristen itu, Ustadz Zuma, tentang Lukas 24 itu ya, Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, pasti Yesaya mengacunya ke 53. tanda-tanda Yunus. Ya, Lukas 24 itu pasti mengacunya ke tanda-tanda Yunus. Seperti Yunus, dia di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, begitu pula manusia Tadi Mas Juma selama minta 3 hari 3 malam di perut bumi. Itu. Mas Juma Lalu di dalam tadi Hosea minta ya, Itu ya. minta ayatnya ya, udah tak screen ini ayatnya ini. Nah, ini ayatnya. Nih. Nah, ini ayatnya ini nih. Apa itu? Undang-Undang Dasar 45 ini tuh. Ini ayatnya. Ya, Mahadewa. Nih, pembukaan 1945 ini. Tuh, ayatnya sudah dipahami? Ya sudah kalau Sudah. dipahami. Ya. Kalau dari aku sih, aku bertanya tentang Yohanes 1:45 deh. Ada nggak di dalam Taurat? Yohanes 45 udah tak carikan ya. Yohanes 1 ayat 45. Ya. Cuma Iya bang, itu tolong diurus Ibnu Kalam orang Takalar itu loh itu. Ditemuin Ayo lah tong videonya itu malasa. loh. Bang Jul, Oh, orang sakit. Sebentar. Bang sebentar. Jul, Ada Pak. Iya Ada bang. Ada Pak Sarudin juga. itu Itu Yohanes koordinasinya apa, 1:45. Yohanes 1:45 ada nggak di dalam Taurat itu? Tuh. Itu sebentar dicari. Ini sudah ketemu nih. Yang ini ya, Yohanes 1:45 ini. Nah, kapan Musa menyebut Yesus anak Yusuf dari Nazaret itu kapan? Ya udah nggak ada presenter lagi sini Kang Ade. Ya, kalau saya mewakili Kristen sih ya kapan kita Ya, berjumpa lagi. Itu jawaban saya. Apa lagi? Ini saya mau ngomong dulu itu kenapa sih Ibnu Kalam orang sakit tidak Banjul? Ini di live kan loh Mas Andi. Perlu Nggak ditutup apa-apa. dulu. Oke, silakan Jangan. mengenai Ya, ya dia Tata dengar Kalar Ibnu dulu. Kalam itu saya. Dari Takalar itu. Pak Sarudin gimana itu udah koordinasi? Mungkin itu dasarnya kan live masih. Pak Bagus lah kalau live. Pak Yudi. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waktu itu dia bilang nanti dia bisikin ke saya siapa sosok Iya. Tuhannya, kata dia. Terus? Nanti kita ketemu, baru saya bisikin sosok Tuhan Oh. saya itu seperti apa. Oh, Dia nggak jadi bisa publikasikan. Tuhannya Jadi malu-malu nanti gitu. nanti mau menyebutkan Tuhannya dengan bisikan langsung, begitu? Ya, jadi nanti itu terekat. Jadi dia simpan tai sapi di depan saya. Nah, tai sapi di dalam piring kasih telur. Nah, kalau saya mengatakan apakah yang di atas piring itu adalah beras ketan yang sudah dimasak? Kalau saya masih mengatakan bukan, berarti ilmunya belum masuk ke saya. Tapi kapan saya sudah mengatakan betul yang di atas piring itu adalah beras ketan yang sudah dimasak dengan telur, berarti ilmu dia sudah pindah ke saya. Gitu. Waduh.
Itu mah sama Itu dengan tarekat itu, Bang. langit dan bumi. Nah, itulah tarekat yang menyebabkan banyak orang sini itu biasa menyebutnya dengan popo atau parakang gitu loh. Oh, kalau di Jawa apa ya namanya ya? Kayak malampir kayak gitu. Ya. Bukan, kalau kita bukan sendal bolong. Bukan. Atau Bukan apalah apa ya? gitu. Sandal bolong ya. Iya. Jadi ilmu Santet. ini semua ya. Ilmu nggak kelihatan gitu. Iya, jadi nanti kalau misalnya Apa ya? ada tai sapi disimpan di atas piring, ya di atas baki kasih telur, kasih pisang. Nanti dia tanya, nah, Bang Zul, yang ada di depan kamu itu menurutmu apa? Kalau saya masih mengatakan kotoran sapi, berarti ilmunya belum masuk. Tapi ditanya terus, sampai dimantra-mantrai sama dia. Nanti kalau misalnya saya sudah menjawab, waduh Bang, enak kali ini adalah beras ketan nih, enak kali dengan telurnya. Nah, itu berarti ilmunya sudah masuk. Nah, habis itu saya disuruh berdiri nanti, disuruh berjalan di belakang pohon yang besar gitu ya kan. Nah, kalau dia teriak lagi sama saya, Zulkifli, apakah kamu melihat saya? Kalau saya mengatakan tidak karena terhalang tembok, berarti kalau saya mengatakan iya, saya melihat Anda sedang berduduk atau sedang berjalan atau sedang ini, nanti ilmu dia sudah masuk. Nah, saya sudah resmi jadi muridnya dia. Itu tarekatnya itu dia. Tarekatnya itu gitu. Ini mah Ini orang informasi saya orang belum kayak dapat gimana di ya? SMP. Jadi melalui YouTube ini kalau Ibnu Kalam itu katanya namanya Ibnu Kalam. Kalau nama aslinya ada yang apa itu? Singkam aja deh ya. Batur atau Tonjomai. Kalau kau ada waktu, kau masuk. Mari kita dialog. Itu undangan saya buat Anda Ibnu Kalam, orang Takalar ya. Masuk di Mudah-mudahan Zoom. ya denger kita. Atau bikin Iya, masuk di janjian, Zoom lah. ketemu dengan Zulkifli Labas di mana gitu ya. Oh. Ya, buat Ya, memang teman-teman rencana kita yang di luar sana yang Oh, iya. aduh feedback nih. Yang mengetahui nomor teleponnya si Ibnu Kalam, Jadi ya tolong dong untuk datang ke sini ke Zoom kita. Feedback. nggak apa-apa. Tapi suaranya Oh iya, ini bagus, Zoom-nya juga sudah bagus. mulai habis teman-teman. Kace. Mau nih Jin, memberi masukan. Beri masukan. Itu dia biasa collab sama Rudi sama Uti Watimena. Jadi Uti punya nomornya tuh. Baik, Uti Watimena atau Rudi Yohanes tuh punya nomornya tuh. baik. Tapi saya rasa ini Bang, Oke, dia di-riset aja lah. dijaga betul sama ini, sama Uti sama Rudi. Ibaratnya kayak emas berliannya mereka gitu. Oh iya, Itu jadi nama katanya sebenarnya ada yang- siapa sih? Ibnu Kalam atau ilmu kelap? Feedback ini sudah feedback lagi nih. Anu, Ini parah nih feedbacknya Bang Yung. Ibnu Selam. gimana nih kita riset dulu ya, Zoom-nya. Boleh Bang, boleh silakan. Halo. Lanjut. Oke ya, untuk Iwan Villa yang ada di Zoom maupun ada di live comment YouTube, saya ucapkan terima kasih untuk atensi dan dukungan kalian. Akhirul kata, akan ketemu yang di Zoom ya beberapa menit lagi.